Pemirsa, sejumlah warga terdampak kebakaran TPA Jatiwaringin di RT 14 Kelurahan Raji Kabupaten Tangerang memilih tetap bertahan meskipun asap kebakaran TPA menyelimuti rumah mereka. Berikut wawancara jurnalis Metro TV, Kautsar Prabowo dan juru kamera Suari dari TPA Jatiwaringin. Apa penyebabnya? Masih banyak masyarakat yang tetap berada di pemukiman atau di rumahnya dan enggan untuk dievakuasi ke lokasi pengungsian begitu. Saat ini saya akan berbincang dengan beberapa warga di RT 14 ini. Selamat siang Ibu. Ya, selamat siang. Dengan Ibu siapa Bu? Ibu Fitri. Oke, Bu Fitri, ini kan kondisi kan cukup parah Bu ya. Ya. Ini kenapa sih Bu? Mungkin Bu Fitri dan banyak warga sini yang memang tidak ingin pindah ke pengungsian begitu Bu? Kita kalau malam ngungsi ke posko, ke balai desa di Tanjakan Mekar. Cuman kalau siang namanya kita ada rumah kan ya, jadi kayak beberes rumah dulu apa gimana dulu, nanti baru kita ke malam ke pengungsian lagi gitu. Itu kalau sehari kan saya rasa ini kan cukup parah Bu asapnya. Ini gimana nih Bu? Sangat mengganggu atau bagaimana? Iya, sangat mengganggu, tenggorokan sakit, terus pandangan mulai buram kan ya, karena emang asap. Tebal banget kan asapnya gitu. Harapannya lebih diperhatiin lagi gitu warganya, karena emang tempat kita kan lebih dekat banget sama TPA Jatiwaringin. Jadi dampaknya pasti udah paling banyak terkena gitu. Dari baunya, dari lalernya, dari apalagi dalam kondisi kebakaran seperti ini, pasti asapnya udah paling pertama kita yang dapat gitu. Tebal banget di sini. Bu Kolis, ini udah berapa hari tetap berada di rumah dan kenapa nih Bu tidak memilih untuk mengungsi ke Desa Tanjakan Mekar? Mengungsi kalau malam doang, kalau siang mah enggak. Kenapa alasannya kenapa kalau siang ini nggak mengungsi Bu? Kan saya jualan sayuran, kasihan kan ibu-ibu kalau kayak gitu kalau nggak jualan tuh. Ini udah 4 hari di sini dan apa yang paling dikeluhkan dalam hal kesehatannya Bu? Tuh mata perih, tenggorokan, sering kepala pusing tuh selama ini nih. 4 hari ini bagaimana Bu? Apa yang paling rasakan dalam hal kesehatan Bu? Sesak napas sama batuk, kepalanya puyeng, pusing. Pernyataan dari warga RT 4 di Tanjakan Mekar memang dilematik. Sejumlah warga menyampaikan bahwa alasan tidak memilih untuk mengungsi ke kantor desa Tanjakan Mekar adalah karena terkait dengan ekonomi. Ada yang berdagang, harus ada yang mengurus anak dan juga mengurus suami. Dan ini menjadi dilematik dari warga RT 14 meskipun di tengah adanya kepulan asap yang cukup tebal dan saat mengganggu pernapasan khususnya untuk kesehatan, ini mereka tetap berada atau tetap tinggal di pemukiman ketika siang hari. Namun ketika malam hari akan mengungsi ke kantor desa Tanjakan Mekar untuk mendapatkan tempat perlindungan yang lebih baik. Dan saat ini emang mereka menginginkan dari pemerintah khususnya untuk agar ada bantuan lebih. Dan memang saat ini berdasarkan pantauan kami dari kantor desa Tanjakan Mekar sendiri sudah memberikan himbauan kepada masyarakat untuk mengungsi ke tempat yang lebih nyaman, khususnya untuk bisa menjaga kesehatannya agar lebih baik ke depannya. Dan demikian dari Tangerang, Kautsar Prabowo, Suari, Metro TV. Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan. Pak Gubernur, tadi kita sama-sama sudah menyimak bagaimana kemudian tadi ada keluhan dari warga di mana kepulan asap yang terbakar memiliki dampak signifikan kepada warga, tidak hanya aktivitas ekonomi atau yang terganggu, tapi juga kesehatan warga yang kemudian juga sudah terganggu. Ini bagaimana upaya penanggulangan dari Pemprov ataupun tindak lanjut dari Pemprov terhadap keluhan-keluhan warga? Ya, pertama melalui pemerintah Kabupaten Tangerang, kami telah meminta kepada masyarakat sekitar yang terdampak untuk diungsikan. Nah, di hari pertama itu kurang lebih sekitar 30 KK, sekitar 60-an orang itu sudah mengungsi di kantor desa. Dan kita berharap masyarakat berkenan untuk diungsikan sambil untuk melakukan pemadaman. Nah, proses pemadaman ini tentunya api yang padam itu setelah disiram akan mengeluarkan asap yang tebal. Nah, ini sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Oleh karena itu kita menghimbau untuk kiranya masyarakat berkenan untuk sementara kita mengungsi. Oke, untuk permohonan bantuan sendiri bagi warga seperti apa, Pak Gubernur?
Alhamdulillah sampai dengan hari ini masih terkendali, masih mampu kita atasi. Banyak bantuan-bantuan dari teman-teman relawan dan juga bantuan-bantuan dari pihak swasta yang disalurkan, dan setelah ditetapkan sebagai status siaga darurat, maka pemerintah kabupaten insya Allah akan bisa mengatasi permasalahan ini dari segi bantuan kepada masyarakat. Yang paling utama sekarang adalah bagaimana kita bisa menjaga keselamatan masyarakat dan upaya maksimal penanganan pemadaman apinya. Ini yang utama kita harus lakukan bersama-sama. Oke, kapan target api dapat dikendalikan dan dipadamkan, Pak? Ya, harapan kita tentu sesegera mungkin, tapi secara teknis saya sampaikan tadi, kemarin Pak Bupati juga melaporkan saya, kendalanya itu adalah pertama kaitan dengan cuaca yang sangat panas, dan kemudian gas metananya ini juga menjadi sebagai mempercepat kebakarannya, dan kemudian tingkat kesulitan untuk memadamkan karena berada di ketinggian ini juga mempengaruhi, menjadi handicap dari upaya pemadaman ini. Tapi berkat support dari seluruh pihak, dari LH, dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, kemudian dari seluruh kepala daerah yang ada di kabupaten yang ada di Provinsi Banten juga mengirimkan tenaga bantuan, sehingga ada penanganan yang dilakukan melalui udara oleh BNPB, dan kemudian penanganan melalui darat juga dilakukan bersama-sama BNPB dan seluruh perangkat yang ada agar ini bisa segera bisa teratasi. Oke, data dari pemerintah daerah sendiri untuk warga yang terdampak ada berapa jumlahnya, kemudian yang mengalami kasus ISPA ataupun yang memang diharuskan mengungsi ada berapa Pak jumlah yang terdata? Sampai dengan saat ini data yang saya terima ada kurang lebih sekitar 109 orang. Ya, tadi seperti yang diwawancara oleh Metro TV, ya kalau siang mereka kembali ke rumahnya, kalau malam mereka mengungsi. Kemudian agar adanya upaya mitigasi ketika kemudian agar kebakaran ini tidak terjadi lagi di TPA-TPA lainnya, apa kemudian upayanya Pak? Pertama, hari ini kita fokus bagaimana kita bisa segera memadamkan api, dan kemudian bagaimana kita juga fokus melindungi masyarakat kita dari keadaan saat ini, dan setelah itu kita akan bersama-sama mengevaluasi dan membuat sebuah rencana aksi agar peristiwa ini tidak terulang kembali di wilayah Banten. Baik, Pak Saat ini Gubernur. fokus kita adalah bagaimana kita memadamkan api. Baik, Pak Gubernur, Pak Andra Soni, terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.